Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farid, seorang pemuda tampan berusia 25 tahun, dikenal sebagai sosok yang ramah dan disenangi oleh banyak orang di desanya. Lahir dari keluarga sederhana, Farid tumbuh menjadi pribadi yang pekerja keras. Setiap hari, ia membantu ayahnya di kebun dan tak pernah sekalipun mengeluh, meski kehidupan mereka penuh dengan keterbatasan. Namun, di balik senyum dan kebaikan hatinya, Farid menyimpan sebuah rahasia besar yang akan segera mengguncang seluruh desa. Di sisi lain, ada Nyai Murni, seorang janda berusia 70 tahun yang tinggal di ujung desa. Setelah suaminya meninggal dunia 5 tahun lalu, Nyai Murni hidup sendiri di rumahnya yang besar dan kosong. Meski usianya sudah lanjut, ia masih terlihat tegar. Nyai Murni dikenal sebagai orang yang bijaksana dan sering memberikan nasihat kepada orang-orang muda. Namun, di usianya yang senja, dia merasakan kesepian yang tak terperi, dan itulah yang menghubungkannya dengan Farid. Farid dan Nyai Murni sebenarnya tidak memiliki hubungan istimewa. Pertemuan pertama mereka hanyalah kebetulan. Suatu hari, saat Farid sedang mengantarkan hasil panen ke pasar, motornya mogok di depan rumah Nyai Murni. Wanita tua itu keluar dan menawarkan segelas teh hangat sementara Farid memperbaiki motornya. Dari situlah perkenalan mereka bermula. Seiring berjalannya waktu, Farid sering mengunjungi Nyai Murni. Bukan hanya karena motornya sering bermasalah, tetapi karena percakapan mereka semakin menarik. Farid merasa Nyai Murni adalah seseorang yang bisa dia ajak bicara tanpa rasa canggung. Nyai Murni pun merasakan hal yang sama. Seorang pemuda yang memberikan kehangatan di tengah kesepiannya. Desas-desus mulai beredar di desa. Warga melihat Farid sering berkunjung ke rumah Nyai Murni, dan tentu saja, hal ini menjadi bahan gosip. Banyak yang merasa heran, bahkan mengejek Farid di belakang punggungnya. Pemuda seganteng Farid kok mainnya sama nenek-nenek? Gumam salah satu tetangga. Namun, Farid tidak peduli. Baginya, persahabatannya dengan Nyai Murni adalah sesuatu yang tulus dan jauh dari gosip murahan. Suatu hari, kejutan besar mengguncang desa. Farid mengumumkan bahwa dia akan menikahi Nyai Murni. Tidak ada yang percaya dengan berita itu. Bagaimana mungkin seorang pemuda gagah berusia 25 tahun menikahi seorang nenek yang 45 tahun lebih tua darinya? Kabar itu menyebar begitu cepat, dan dalam sekejap, semua mata tertuju pada Farid. Keluarga Farid merasa malu. Mereka mencoba membujuk Farid untuk membatalkan rencana gila itu, tapi Farid tetap teguh pada pendiriannya. "Aku tahu apa yang aku lakukan, dan aku mencintainya," kata Farid tegas. Namun, alasan dibalik keputusan ini masih menjadi misteri bagi semua orang, termasuk keluarga dan teman-temannya. Di hari pernikahan, suasana begitu tegang. Beberapa tetangga bahkan menolak datang, merasa jijik dengan pernikahan yang dianggap tidak pantas. Namun, ada pula yang datang karena penasaran. Mereka ingin melihat bagaimana pernikahan ini bisa terjadi. Saat akad nikah berlangsung, mata semua orang tertuju pada Farid dan Nyai Murni. Di saat yang bersamaan, konflik batin Farid mulai terlihat. Jauh di lubuk hatinya, dia merasakan tekanan yang sangat besar. Bukan karena dia meragukan cintanya kepada Nyai Murni, tetapi karena dia tahu, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar perasaan cinta. Setelah pernikahan selesai, kehidupan Farid dan Nyai Murni berjalan seperti biasa. Namun, kabar pernikahan itu terus menjadi perbincangan. Banyak yang masih mencemooh mereka. "Apa yang dilihat Farid dari nenek tua itu?" tanya seseorang. "Dia pasti hanya mengincar harta peninggalan almarhum suaminya." Dugaan itu mulai muncul di benak banyak orang. Nyai Murni memang memiliki kekayaan yang cukup besar setelah suaminya meninggal dunia. Namun, kenyataannya jauh dari dugaan mereka. Farid bukanlah pemuda yang mengejar harta. Ada alasan yang jauh lebih mendalam di balik pernikahannya dengan Nyai Murni. Rahasia besar yang hanya diketahui oleh Farid dan Nyai Murni. Satu malam, setelah mereka menikah, Nyai Murni mengungkapkan rahasia yang telah ia simpan selama bertahun-tahun. "Farid, kamu tahu mengapa aku memilihmu?" tanya Nyai Murni dengan suara bergetar. Farid hanya diam, menunggu kelanjutan cerita. "Kamu adalah anak dari adikku,
yang hilang sejak kecil. Dia terpisah dari keluarga saat kerusuhan dulu, ungkap Nyai Murni. Farid terkejut. Apa? Maksud Nyai, saya adalah keponakan Nyai? Tanya Farid dengan wajah tak percaya. Nyai Murni mengangguk. Dia menceritakan bagaimana keluarganya terpisah saat kerusuhan besar bertahun-tahun lalu. Dan sejak itu dia kehilangan kontak dengan adiknya, yang saat itu masih kecil. Setelah bertahun-tahun, Nyai Murni berusaha mencari keluarganya yang hilang, namun tak pernah berhasil menemukan mereka. Tanpa disadari, Farid adalah salah satu dari anggota keluarga yang telah lama dia cari. Jadi, pernikahan ini adalah takdir, bukan kebetulan. Aku menikahimu karena aku tahu kamu adalah bagian dari keluarga yang hilang, dan aku ingin menebus kesalahan masa lalu, kata Nyai Murni dengan mata berkaca-kaca. Farid merasakan perasaan campur aduk di dalam hatinya. Di satu sisi, dia merasa lega karena akhirnya dia menemukan asal-usul keluarganya. Namun, di sisi lain, dia merasa bingung, apakah pernikahan ini adalah jalan yang benar? Bagaimana dia akan menjelaskan semua ini kepada orang-orang yang telah menghakimi mereka? Nyai Murni menatap Farid dengan penuh kasih sayang. Pernikahan kita bukan sekadar hubungan suami istri. Ini adalah ikatan keluarga yang telah lama terputus. Dan aku yakin, kita bisa menghadapi semua tantangan ini bersama, kata Nyai Murni penuh keyakinan. Kehidupan mereka setelah pernikahan tidak mudah. Gosip dan ejekan dari warga desa terus menghantui mereka. Namun, perlahan-lahan, kebenaran tentang asal-usul Farid mulai terungkap. Beberapa orang yang dulu mencemooh mulai memahami alasan di balik pernikahan mereka. Farid belajar satu hal penting dalam hidupnya. Cinta tidak selalu tentang romansa. Terkadang, cinta adalah tentang keluarga, pengorbanan, dan ikatan yang jauh lebih dalam dari sekadar hubungan antara dua orang. Keputusannya untuk menikahi Nyai Murni tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga menyatukan kembali keluarga yang telah lama terpisah. Meski usia Nyai Murni jauh lebih tua, dan meski cinta mereka tidak seperti cinta yang biasa diceritakan dalam dongeng, Farid dan Nyai Murni menjalani hidup mereka dengan bahagia. Mereka tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain, karena mereka tahu, cinta sejati adalah tentang menerima, memahami, dan saling menjaga, apapun bentuknya. Pernikahan Farid dan Nyai Murni menjadi pelajaran besar bagi banyak orang, bahwa cinta tidak selalu tentang usia, penampilan, atau status. Cinta adalah tentang keikhlasan, kesabaran, dan pengorbanan. Kisah mereka mungkin tidak seperti kisah cinta pada umumnya, tetapi justru disitulah letak keindahannya. Pada akhirnya, Farid dan Nyai Murni membuktikan bahwa cinta bisa datang dalam berbagai bentuk, dan setiap kisah cinta memiliki keunikan dan keajaibannya sendiri. Hari-hari setelah pernikahan Farid dan Nyai Murni tidaklah mudah. Meski mereka sudah berkomitmen satu sama lain, masyarakat desa masih memandang mereka dengan tatapan penuh curiga. Setiap kali Farid pergi ke pasar atau sekadar berjalan-jalan di desa, ia bisa mendengar bisikan-bisikan di belakangnya. Banyak yang masih tak percaya bahwa pernikahan ini terjadi bukan karena materi atau kepentingan tersembunyi. Di rumah, Farid sering merenung. Meskipun ia merasa yakin dengan keputusan menikahi Nyai Murni, tekanan dari lingkungan sekitar tidak bisa diabaikan begitu saja. Ia mulai mempertanyakan, apakah keputusannya benar-benar tepat? Apakah pernikahan ini mampu bertahan di tengah cibiran dan ejekan dari orang-orang yang tak mengerti situasi sebenarnya? Nyai Murni, di sisi lain, tetap tenang. Dia memahami bahwa hidup di desa kecil ini, apapun yang dilakukan seseorang, akan selalu menjadi bahan pembicaraan. Namun, sebagai wanita yang sudah banyak makan asam garam kehidupan, Nyai Murni tahu bahwa cinta dan hubungan mereka lebih kuat dari omongan-omongan kosong itu. Kita tidak perlu membuktikan apa-apa kepada mereka, Farid. Kita hanya perlu membuktikan kepada diri sendiri bahwa kita bisa melalui ini bersama, katanya dengan lembut suatu malam. Namun, konflik tak hanya datang dari luar. Beberapa bulan setelah pernikahan, Farid mulai merasakan keraguan dari dalam dirinya. Usia Nyai Murni yang jauh lebih tua terkadang menjadi penghalang dalam beberapa hal. Meski mereka berbicara dengan akrab dan saling mendukung, ada jarak emosional yang tak bisa dihindari. Farid mulai bertanya-tanya apakah ia benar-benar bisa menjalani hidup bersama wanita yang seusia neneknya. Di tengah kebingungannya,
datanglah berita mengejutkan. Nyai Murni mulai mengalami penurunan kesehatan. Tubuhnya yang dulu masih terlihat bugar untuk ukuran wanita seusianya, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Farid, yang awalnya merasa ada jarak, tiba-tiba dihadapkan pada kenyataan bahwa ia mungkin akan kehilangan Nyai Murni lebih cepat dari yang ia duga. Setiap hari, Farid merawat Nyai Murni dengan penuh kasih sayang. Ia membantu memandikan, memasak, dan melakukan segala keperluan rumah tangga yang dulunya biasa dilakukan oleh Nyai Murni sendiri. Hubungan mereka, yang awalnya didasari oleh rasa tanggung jawab dan ikatan keluarga, perlahan berubah menjadi hubungan yang jauh lebih dalam. Farid menyadari bahwa dia benar-benar mencintai Nyai Murni, bukan hanya sebagai seorang istri, tetapi juga sebagai seorang teman, pelindung, dan sosok yang telah memberikan arti baru dalam hidupnya. Meskipun keadaan Nyai Murni semakin memburuk, dia tidak pernah berhenti memberikan nasihat dan kata-kata bijak kepada Farid. Farid, hidup ini singkat. Jangan habiskan waktumu dengan menyesali keputusan yang sudah diambil. Kita tidak tahu berapa lama waktu yang kita punya, tapi selama kita bersama, pastikan kita saling mendukung dan mencintai. Ucapnya suatu hari, sambil memegang tangan Farid yang bergetar. Suatu hari, ketika Farid sedang di kebun untuk bekerja, seorang tetangga yang selama ini selalu mencemooh pernikahannya datang dan berbicara dengan Nyai Murni. Dengan nada merendahkan, tetangga itu berkata, "Kamu sudah tua, kenapa menikahi anak muda seperti Farid? Apa kau tidak takut dia hanya ingin hartamu?" Nyai Murni hanya tersenyum lembut dan menjawab, "Farid tidak mencintaiku karena hartaku. Dia mencintaiku karena hatiku." Jawaban Nyai Murni membuat tetangga itu terdiam. Mungkin di dalam hatinya, dia mulai meragukan prasangkanya sendiri. Kisah pernikahan ini, yang awalnya dianggap sebagai hal aneh dan tidak masuk akal, perlahan mulai memberikan pengaruh positif bagi beberapa orang di desa. Ada yang mulai melihat bahwa cinta tidak selalu diukur dari usia atau status. Ada juga yang belajar bahwa terkadang, takdir membawa kita ke tempat-tempat yang tak terduga, dan kita harus bersedia menerimanya dengan hati terbuka. Namun, di balik perubahan persepsi masyarakat, Farid tetap dihadapkan pada kenyataan pahit. Keseimbangan kesehatan Nyai Murni semakin menurun. Satu malam, Nyai Murni tiba-tiba mengalami sesak napas yang parah. Farid, yang berada di sampingnya, langsung memanggil dokter desa. Setelah memeriksa kondisi Nyai Murni, dokter hanya bisa menggelengkan kepala. Usianya sudah terlalu lanjut. "Farid, kau harus siap dengan kemungkinan terburuk," kata dokter itu. Farid duduk di samping ranjang Nyai Murni, menggenggam tangan tuanya yang mulai lemah. Air mata jatuh dari matanya. "Aku belum siap kehilanganmu, Nyai. Kita masih punya banyak waktu, kan?" ucapnya dengan suara bergetar. Nyai Murni menatap Farid dengan penuh cinta. "Waktu kita mungkin terbatas, Farid. Tapi cinta yang kita miliki akan selalu ada, meski aku tidak lagi di sini," jawab Nyai Murni dengan senyuman tipis di wajahnya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Nyai Murni akhirnya meninggal dengan tenang di samping Farid, meninggalkan kenangan yang tak akan pernah dilupakan oleh pemuda itu. Pemakaman Nyai Murni dihadiri oleh seluruh desa, termasuk mereka yang dulunya meragukan pernikahan ini. Banyak yang menangis, bukan hanya karena kepergian Nyai Murni, tetapi karena mereka menyaksikan sendiri betapa tulusnya cinta yang terjalin antara Farid dan wanita tua itu. Setelah kepergian Nyai Murni, Farid merasa hampa. Rumah yang dulu penuh dengan canda tawa dan percakapan hangat kini terasa kosong. Namun, di tengah kesedihannya, Farid menemukan kedamaian. Ia menyadari bahwa cinta yang diberikan Nyai Murni kepadanya bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan waktu atau usia. Cinta itu abadi, dan akan selalu hidup di dalam hatinya. Sebagai bentuk penghargaan terhadap Nyai Murni, Farid memutuskan untuk melanjutkan warisan dan ajarannya. Ia mulai lebih aktif dalam membantu sesama di desanya. Setiap kali ia bertemu dengan orang yang membutuhkan nasihat atau dukungan, Farid selalu mengingat kata-kata bijak Nyai Murni. Ia tahu bahwa meskipun Nyai Murni sudah tiada, semangatnya akan selalu ada di dalam dirinya. Kisah Farid dan Nyai Murni akhirnya menjadi legenda di desa itu. Bukan lagi sebagai bahan cemoohan, melainkan sebagai simbol cinta yang tulus dan tak terbatas oleh usia atau penampilan.
Banyak pasangan muda yang datang kepada Farid untuk meminta nasihat tentang pernikahan dan kehidupan. Farid, yang dulunya hanya dikenal sebagai pemuda desa biasa, kini dihormati sebagai sosok yang penuh kebijaksanaan. Dari pernikahan yang tak lazim dan penuh tantangan, Farid belajar bahwa cinta sejati adalah tentang penerimaan, pengorbanan, dan ketulusan. Ia memahami bahwa setiap hubungan memiliki ujian dan hambatan. Namun jika didasari oleh hati yang tulus, segala hal bisa dihadapi bersama. Pada akhirnya, Farid memilih untuk tidak menikah lagi. Bukan karena ia tidak ingin, tetapi karena ia merasa cintanya kepada Nyai Murni telah memenuhi seluruh hidupnya. Nyai adalah cinta pertamaku, dan mungkin cinta terakhirku, ujarnya kepada seorang teman suatu hari. Farid menjalani sisa hidupnya dengan penuh kebijaksanaan, mengenang setiap momen indah yang ia habiskan bersama Nyai Murni. Kisah ini menjadi pelajaran bagi banyak orang, bahwa cinta bukan hanya tentang kecocokan fisik atau status sosial, melainkan tentang kesatuan hati yang tulus dan saling mendukung. Dan meskipun cinta itu tak selalu berjalan sesuai dengan harapan, cinta sejati akan selalu meninggalkan jejak yang abadi, bahkan setelah kepergian orang yang kita cintai. Farid mungkin kehilangan Nyai Murni secara fisik, tetapi cinta mereka akan selalu hidup dalam kenangan, menjadi inspirasi bagi siapapun yang mendengar kisah mereka. Demikianlah kisahnya, semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya dari perjalanan kisah ini. Terima kasih yang sudah subscribe dan like, serta menulis sholawat di kolom komentar. Kami doakan semoga sehat selalu, diluaskan rezekinya dan dimudahkan segala urusan. Amin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.